untuk penyertaan-Mu. Engkau telah melindungi kami, menjaga kami sepanjang malam, dan kami pagi hari ini boleh bangun lagi pada hari yang baru, situasi yang baru, pikiran yang baru, untuk memulai tugas dan panggilan kami sepanjang hari ini. Namun sebelumnya kami duduk bersama lagi di hadirat-Mu, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Di dalamnya kami memuji muliakan nama-Mu, mendengarkan puji-pujian, dan tiba saatnya kami akan mempersiapkan hati kami untuk membaca, merenungkan bagian firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu dan firman-Mu. Bersabdalah karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan waktu dan firman-Mu. Amin. Ya, shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Ada uh, beberapa ayat ya, yang mendukung apa yang saya sampaikan ini sehubungan dengan tema kita kematian dan kebangkitan Kristus, dahsyat dan mengagumkan. Jadi ada beberapa poin yang saya sampaikan dan setiap poin itu ada firman Tuhan yang kita baca. Jadi tidak ada bagian yang khusus untuk dibacakan, tapi saya sampaikan itu pada poin-poinnya. Dan saya minta kita kerjasama. Jadi ada Ibu Berita, saya senang teman saya ini Pak Suryadi, ya kita gantian ya untuk baca firman-nya. Jangan saya sebut ayatnya, nanti tolong dibaca. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara, kematian dan kebangkitan Kristus dahsyat dan mengagumkan. Jadi ini berfokus pada pengorbanan Kristus dan kemenangannya atas setan, dosa, dan maut. Nah, karena itu pertama saya ingin kita bahas tentang kematian. Kristus dahsyat. Dahsyat karena apa? Karena yang pertama, uh, kematiannya menggantikan kita. Ya, seharusnya kita yang mati, ya, tapi sudahlah dia yang mati. Seharusnya kepala kita yang diketok-ketok, taruh mahkota duri, ya sakit, biarlah dia. Yang seharusnya tangan kita yang dipaku, kaki kita dipaku, biarlah Tuhan seakan-akan bilang, biarlah saya yang tanggung. Ya, dicambuk. Harusnya kita cambuk 39 kali, tapi biarlah Tuhan yang dicambuk. Uh, Coba mari kita baca di dalam Yesaya 53. Ya, Yesaya 53 ayat 4-5 berkata begini. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Penyakit ditanggung. Berikut, dan kesesaran kita yang dipikulnya. Itu dahsyatnya situ ya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita yang memberontak, dia yang ditikam. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ya, ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi saya mau sampaikan ayat ini bahwa pertama adalah kematian Kristus dahsyat karena dia menggantikan kita. Ya, ia yang benar tapi mau mati bagi kita, orang-orang yang tidak benar. 1 Petrus 3:18b. Pertanyaannya, oh ya begitu ya, supaya kita ayatnya ditampilkan saja. Jadi pertanyaannya, siapa orang benar mau mati ganti orang yang tidak benar? Dalam keluarga, apakah suami orang benar terus mau mati bagi istri yang tidak benar? Orang tua yang benar mau mati ganti anak-anak yang tidak benar. Ya, atau kita sebagai sahabat, kita yang benar, kita mau mati ganti sahabat-sahabat kita yang benar, yang tidak benar. Saya kira tidak ada itu. Nah, sedangkan dalam Yeskiel 18 sendiri katakan bahwa setiap orang ya bertanggung jawab atas hidupnya. Ya, saya sebagai pendeta, saya tidak bisa bertanggung jawab terhadap istri saya,
anak-anak saya tidak harus bela mereka di hadapan Tuhan. Ya, karena masing-masing punya tanggung jawab. Masing-masing bertanggung jawab terhadap dirinya. Ya, jadi siapa yang salah, ya dia yang bertanggung jawab. Ya mati masing-masing. Ya, mati dalam dosa, mati masing-masing. Tidak ada yang tanggung-menanggung di sini. Tapi Kristus mau menanggung. Itu dahsyatnya di situ. Ya, jadi seolah-olah merupakan sebuah tawaran. Siapa yang mau mati bagi kita? Siapa yang mau mati orang benar, mau mati bagi orang tidak benar. Dan itu saya tidak pernah temukan dimanapun. Ya, itu sudah digariskan. Tapi firman Tuhan berkata pagi ini adalah dia mau mati. Ya, dia orang benar, dia mau mati bagi kita yang tidak benar. Nah, yang kedua, kematian Kristus dahsyat karena kematiannya itu menghapus surat utang kita. Ya, coba Ibu Berita baca Kolose 2 ayat 14. Ya, Kolose 2 ayat 14 dan ayat 15. Atau tampilkan Bapak supaya kita baca. Tampilkan Kolose 2 ayat 14 dan 15. Ya. Kolose 2 ayat 14 dan 15. Ya. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintahan-pemerintahan dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ayatnya tetap diperhadapkan ya di situ ya. Jadi ada dua di situ dari ayat 14 dan 15. Yang pertama di ayat 14 bahwa kematian Kristus itu menghapuskan surat utang. Ya, menghapus surat utang atau piutang dalam ekonomi perbankan adalah tindakan kreditur membatalkan kewajiban debitur untuk membayar utang. Atau dengan kata lain, pembatalan atau penghapusan piutang. Ya, secara konteks metafora atau spiritual, menghapus surat utang artinya apa? Membebaskan dari beban kewajiban. Ya, secara ekonomi perbankan. Jadi kematian Kristus menghapus surat utang dosa karena manusia tidak mampu. Ya, tidak mampu lagi untuk membayar dosanya, tidak mampu lagi untuk melakukan sesuatu, sehingga yang menanggung itu adalah Kristus. Ya, surat utang dosa yang mau lakukan itu siapa? Hanya Yesus. Nah, itulah dahsyatnya situ. Yang kedua, ya, di ayat 15 bahwa kematian Kristus melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum. Ya, melucuti penguasa-penguasa pemerintah artinya Kristus secara total ya mengalahkan dan melumpuhkan kuasa iblis dan otoritas roh-roh jahat melalui kematiannya di kayu salib. Sebagai bukti kemenangannya, ya, mempermalukan kuasa kegelapan di depan umum. Ya, dia melucuti. Ini bukan pekerjaan yang gampang, bukan pekerjaan kecil. Melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara, kuasa-kuasa kegelapan. Efesus pasal 6 kitab ayat 10. Nanti kita lihat di sana. Ya, ada struktural, ya, kerjaan iblis. Ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa. Ada apa lagi? Ya, penguasa-penguasa di udara. Ada penguasa-penguasa teritorial. Ada roh-roh jahat. Itu dilucuti. Ya, dengan memakukan kaki tangannya, ya, di atas kayu salib. Dan menjadikan mereka menjadi tontonan umum. Biar kamu lihat aja. Ya, semua diperlihatkan. Artinya apa? Di mana sengatmu, di mana kehebatan kamu. Ya, itu yang Tuhan Yesus lakukan. Makanya dahsyat. Ya,
Dahsyat. Yang ketiga, ya, 1 Petrus 3 ayat 18. Ya, ayat 18. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Dia katakan ya. Coba di ini ya. Ya, ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati, garis bawah itu, sekali untuk segala dosa kita. Ya tadi ayat 18b tadi katakan, ia yang benar, dia mau mati bagi kita yang tidak ada. Tapi di ayat 18a dikatakan, ya, Kristus menjadi, ayat 18 tadi. Ya, sebab juga Kristus telah mati, ya garis bawah itu, sekali untuk segala dosa kita. Ya, dia mati hanya satu kali loh untuk dosa kita. Ya, jadi satu kali ketika dia di atas kayu salib setelah menyelesaikan semua dari mulai perjalanan dari Getsemani sampai di Golgota, lalu dia berakhir dengan kata tetelestai, sudah selesai. Ya, tidak ada lagi pekerjaan yang harus dikerjakan oleh aku. Sudah perfect, sudah sempurna. Selesai. Iya. Jadi kita harus hargai itu. Dahsyatnya di situ. Tugas itu dia selesaikan. Ya, pelayanan itu menggambarkan kepada kita bahwa apapun yang kita layani, apapun yang kita lakukan, dalam pelayanan kita harus sampai tuntas, selesai. Ya, ini bukan soal pelajaran SD, ya, pembelajaran umum SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, jadi ada hairnya, diulangi lagi. Tidak. Satu kali Yesus kerjakan untuk segala dosa kita. Bukan hanya 1, 2 titik dosa. Segala dosa. Dosa pikiran, dosa ucapan yang salah, dosa perbuatan, sikap perilaku yang gak benar. Dosa-dosa itu, dosa keturunan. Sekali untuk dosa-dosa itu. Jadi, kalau sudah sekali, maka mari kita hargai, ya, kematian itu. Dia bukan mati 2 kali atau berkali-kali, tetapi hanya sekali. Ya, karena itu mari kita hargai kematian itu dan jangan kita jadikan Yesus sebagai pelayan dosa. Ya, karena dia bukan ya pelayan dosa di sini. Nah, yang berikut coba, ya, dia bukan pelayan dosa. Coba perlihatkan Galatia 2 ayat 17. Galatia 2 ayat 17. Ya. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Ternyata kita adalah orang-orang berdosa. Harus akui. Nah, apakah hal itu berarti ya bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Jadi jangan jadikan Kristus sebagai pelayan dosa. Iya, dia diutus datang mati 1 kali buat kita. Dan karena itu mari kita hargai pekerjaan Tuhan ini. Kita hargai kematian Yesus. Jangan jadikan Yesus sebagai pelayan dosa karena dia bukan pelayan dosa. Ya. Nah, dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6 dikatakan bahwa orang-orang yang sudah diterangi oleh kasih karunia Allah lalu murtad lagi, tidak ada lagi korban. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 2 jenis dosa. Ya, 2 jenis ya. Apa jenis atau apa namanya? Dosa tidak sengaja, dosa sengaja dan dosa tidak sengaja. Ya. Dosa tidak sengaja, dosa sengaja. Dosa tidak sengaja adalah bahwa kita ini adalah semua orang berdosa. Masih ada kemungkinan untuk kita melakukan dosa. Pada saat kita tanpa kita sadar, kita sudah berkata-kata yang tidak menjadi berkat. Tanpa sadar,
kita bersikap yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tanpa sadar kita sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ya, tanpa kita sadari, itu dosa yang tidak sengaja. Ya kan? Karena kepala ular itu sudah diketok, sudah dimatikan. Tinggal ekornya. Nah, ekor ini bicara soal keinginan-keinginan daging. Ya, kita masih punya keinginan untuk melakukan, berpikir, berperilaku yang salah. Tanpa kita sadari, kita sudah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi dosa sengaja adalah orang itu sudah tahu bahwa kita sudah tahu bahwa itu salah, itu dosa. Tapi dia masih melakukan hal yang sama. Ya, di 1 Yohanes itu kan? Di 1 Yohanes, coba dibuka dulu 1 Yohanes 1 ayat berapa tuh? Nah, kalau ayat 29 bahwa kita harus mengakui kan, tapi mungkin ayat berikutnya, ayat 10 kah? Coba diperlihatkan dulu, atau Bapak siapa yang bisa baca di situ? 1 Yohanes ayat 9 kah? Ayat 10 kah? Ya, 1 Yohanes 1. Jika kita mengaku dosa kita, Ia Ya, setia dan adil, ya. sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 10 apa, Bu? Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Amin. Sengaja berbuat dosa. Jadi ayat 9 itu sebenarnya berlaku untuk yang tadi kita berdosa, ya, dengan tidak sengaja kita sudah melakukan hal-hal yang tidak baik yang disebut dosa. Ya, kita mengaku. Jika kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka Allah itu dia setia untuk mengampuni kita. Ya kan? Tapi jangan lupa ayat ini kadang banyak orang salah pergunakan. Dia menggunakan ayat itu untuk berdosa saja. Ya, toh nanti mengaku. Nah, hati-hati dengan ayat itu juga. Ada banyak orang Kristen yang berada di balik ayat itu. Dia tahu itu dosa, dia tetap lakukan. Ah, toh nanti minta ampun kok. Nah, ini namanya sengaja berbuat dosa. Menjadikan Yesus sebagai pelayan dosa. Tidak boleh kayak gitu-gitu. Dia tahu mabuk itu dosa. Tapi dia tetap minum mabuk. Dia tahu judi itu dosa. Tapi dia tetap main judi. Nah, di hari Minggu dia ketika ya di gereja-gereja kita Protestan ya, ada pengakuan dosa. Rame-rame ngaku dosa. Sekalipun dosa memerah seperti kremisi. Pakai Yesaya 1 ayat 18. Akan diputihkan dan seterusnya. Itu sudah menjadi satu kebiasaan. Nah, pertanyaan saya, apakah orang sengaja berbuat dosa, lalu dia minta ampun. Pertanyaan saya, apakah dia ampuni atau enggak? Sesuatu yang tahu itu sengaja, itu dosa, itu salah. Dia lakukan lagi. Sehingga itu menjadi satu kebiasaan. Jangan lupa, ya, kematian Kristus hanya satu kali. Hebatnya di situ. Dahsyatnya di situ, satu kali saja. Tetelestai, selesai. Untuk segala dosa kita. Jadi tidak ada second death, tidak ada kematian kedua dan sebagainya, tidak. Ya, bahkan Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 tadi bilang, orang yang sudah pernah hatinya pernah diterangi oleh kasih karunia Allah, firman Tuhan dan sebagainya, dia sudah bertobat dan sebagainya. Lalu tiba-tiba dia murtad, ya, seperti Yahya Walon itu tak masuk surga itu. Itu saya sudah hakimi duluan. Neraka itu. Karena sampai dia mati, dia selalu menjelek-jelekan Yesus. Selalu mengkhianati Yesus. Jadi orang tanya sama saya, Pak Pendeta, bagaimana kita doakan Yahya Loni supaya dia bawa? Saya bilang, nggak usah. Saya doa supaya dia nggak usah balik. Karena sakitnya di sini. Yesus kok dipermainkan gitu loh. Ya. Makanya kalau iblis mengeraskan hati orang, Allah berkuasa untuk bisa melembutkan orang itu. Tapi kalau Tuhan sudah mengeraskan hati orang, siapa lagi yang bisa melembutkan hati? Jadi hati-hati ini. Nah, jadi jangan sampai di Manado sana, di Sangir, di Manado, di tempatnya Pak Raffles sama di Manado.
Itu orang suka buat pertandingan apa minuman keras. Sampai ada yang mati loh. Yang tidak mati menyatakan juara 1. Yang tidak mati itu, ya, dan hebat, dia menyelesaikan banyak gelas, sloki, dan dia tidak mabuk. Nah, dia juara 1. Tapi ada yang sampai mati. Dia kemana dosa? Dia kemana tuh? Ya, kita hidup di masa anugerah. Dari sampai pada hari terakhir mau mati, baru ngaku dosa kepada Tuhan, bisa diampuni. Karena di Ibrani itu dibilang, sampai ia bertobat kembali. Ya toh? Kembali bertobat nggak apa-apa. Ya, kita belajar di Petrus dan Yudas itu ya. Dosa Petrus sama Yudas ya sama berat nggak? Sama. Dan saya pikir Petrus lebih berat lagi karena dia menyangkal kan. Dia menyangkal Yesus di depan umum. Nah, Yesus bilang, siapa menyangkal aku di hadapan umum, aku akan menyangkal dia. Nah, Yudas menjual, dosa Yudas menjual Yesus, dan dia pergi bunuh diri. Ya kan? Dia pergi bunuh diri. Nah, bedanya apa? Petrus balik. Ya, Petrus balik. Yudas nggak balik. Ya, ayam itu Tuhan peringatkan Petrus melalui ayam berkokok. Sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus sudah 3 kali menyangkal. Lalu kalau kita lihat di film itu, waktu dia menyangkal di hadapan perempuan, Yesus lihat dia kayak sinis gitu. Langsung dia sadar. Kembali bertobat, dia diterima kembali. Yudas enggak. Itu dia. Jadi mari, kadang-kadang ada ayat-ayat yang orang pakai sarkus untuk membenarkan diri dan sebagainya. Nah, yang keempat tentang kematian Yesus. Ya, kematian Yesus, ya, Kristus adalah berharga, ya, dahsyat dan mengagumkan karena kematiannya menebus dosa manusia. Ya, Galatia Pak, Galatia 3 ayat 13, atau siapa yang baca di situ? Silakan. Galatia 3 ayat 13. Ya, bisa dibaca? Ya, ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. ya. Jadi garis bawahi, kematian Kristus telah menebus kita. Menebus artinya apa? Mengambil kembali barang yang digadai atau membebaskan tawanan. Kalau seseorang tidak mampu menebus barang gadaiannya pada saat jatuh tempo, ya, maka dilakukan pelelangan oleh pihak pegadaian untuk melunasi utang. Nah, saya buat analoginya. Kalau saya menggadai mobil saya di pegadaian misalnya dengan harga sekian, ya, dengan tenornya berapa? 6 bulan kan? Maka setiap 6 bulan itu, setiap bulan itu, saya harus membayar, ya, cicilan utang itu sebesar yang ditentukan. Nah, lalu saya baru pertama mampu, kedua mampu, ketiga mampu, lalu saya berikutnya tidak mampu lagi membayar, ya, maka mobil itu akan dilelang. Tapi ketika saya tidak mampu membayar, lalu Ibu Ketua, Ibu Anita muncul dan berkata, Pak Pendeta Calvin, saya tebus mobilmu. Karena engkau tidak bisa. Kasihan gitu loh mobilmu. Mobilmu masih baru,
Kau baru pakai, baru menikmati ini, tapi kau sudah punya utang, dan kau sudah gade. Nah sekarang kamu nggak bisa bayar. Ya, mungkin ditawarkan Ibu Nita, atau saya tawarkan ke Ibu Nita, atau Ibu Nita tawarkan saya. Pak Calvin, boleh nggak saya mau ya mungkin Ibu Nita juga lihat saya tidak mampu, ya tidak pakai tawar-tawar lagi. Udahlah, saya yang tebus mobil kamu. Senang kan? Daripada dilelang. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa ketika manusia tidak mampu ya menebus dosanya, maka Kristus menebusnya. Kata menebus itu, Bapak Ibu, dalam konteks soteriologi, ya, itu memakai 3 istilah. Ya. Yang pertama adalah agorazo. Ya, agorazo itu secara harfiah berarti membeli, membayar sesuatu dengan lunas dengan harga yang setimpal, tergantung harga barangnya. Ya, kalau barangnya mahal, otomatis dia harus berani beli untuk membeli dan membayar yang mahal. Lunas. Nah, makna teologinya adalah kematian Kristus di atas kayu salib adalah untuk membeli, membayar lunas dosa kita dengan darahnya yang mahal. Ada sebuah transaksi ketika di atas salib itu. Ada transaksi pembayaran, ada transaksi pembelian. Dia beli kita orang berdosa dengan darahnya sendiri. Ya, yang mahal itu, sehingga kita dimahal. Ya, makanya Mazmur Yesaya 43 ayat 4 berkata, engkau berharga di mataku, dan untuk kita aku mengasihi engkau. Bapak Ibu Saudara, kita berharga karena dibeli dengan harga yang mahal. Itu pertama. Yang kedua, ada penekanan ex agorazo. Nah, kata ex itu adalah proposisi yang memberikan penekanan khusus. Dalam bahasa Indonesia, ex itu mantan bekas, bekas istri, bekas suami, ya, tidak ada mantan anak, ya, bekas dia tempat bekerja. Tapi kata ex di bahasa Yunani itu preposisi, kata depan yang membuat penegasan. Jadi kalau ex agorazo itu artinya dia tidak hanya membeli, tapi membawa keluar, ya, ya, makna arti harfiahnya adalah membeli dan membawa keluar satu barang dari pasar. Nah, makna teologisnya adalah apa? Ya, makna teologisnya adalah kematian Kristus di kayu salib. Kematian Kristus di kayu salib adalah apa? Tidak hanya membeli dan membayar kita dengan harga mahal, tapi dia membawa kita keluar dari pasar dosa, dari tempat yang bergelimang dosa itu, untuk pergi keluar. Ya, kalau Pak Beni beli motor, satu motor, harganya 30 juta. Pak Beni punya uang 30 juta, bisa saja bayar lunas. Tapi Pak Beni mau pakai, ya kredit aja deh. Ya, uang mukanya 5 juta. Maka 25 juta itu jadi cicilan. Tergantung tenornya berapa. 10 bulan kah? Dengan sekian. Nah, ketika Pak Beni, ini analogi ya, kasih uang muka, pertanyaan saya, pada saat di Kalimantan itu, ya, lumpur, hujan, apakah Pak Beni kasih tahu showroomnya, ya, karena ini mumpung hujan, lumpur, jadi takut kotor, jadi bermotornya tetap di showroom dulu. Nanti selesai musim hujan bisa datang. Apakah Pak Beni tetap taruh saja motor di situ, atau mau pulang? Atau masih kredit, jadi biar di sini aja dulu. Halo Pak, apakah Bapak mau pulang atau karena hujan jadi taruh di situ dulu?
Iya, Bawa pulang. bawa pulang dong. Utang belakangan. Pulang untuk nikmati dulu. Keluar dari showroom itu. Nah, agorazo itu berasal kata dasar. Agora itu pasar. Jadi kematian Kristus di kayu salib, dia tidak hanya beli Anda dan saya dengan harga yang mahal, dengan darahnya sendiri. Tapi dia berusaha untuk membawa kita keluar dari tempat yang bergelimang dosa. Tidak boleh di situ. Ya, dia bawa kita keluar supaya kita tidak terkungkung oleh dosa di situ. Ya, sama seperti babi. Ya, kembali ke kekubangannya. Begitulah orang kalau tidak hargai kematian Kristus. Dia lakukan dosa secara sengaja dan sebagainya. Itu seperti apa? Babi atau kerbau kembali kepada kekubangannya. Nah, mari kita hargai. Yang ketiga adalah, istilah yang dipakai untuk menebus itu adalah lutro atau lutroo. Arti harfiahnya adalah melepaskan, membebaskan, memerdekakan. Arti rohaninya, arti teologinya adalah kematian Kristus di kayu salib tidak hanya membeli dan membayar kita dengan harga mahal. Tidak hanya membawa kita keluar dari tempat bergelimang dosa. Tetapi membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, membiarkan kita pergi sebagai orang yang bebas merdeka. Ya, Yohanes pasal 8 ayat 36. Jika anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Jadi lutro, jadi tiga itu luar biasa. Yesus membeli kita dengan harga yang mahal, lunas, tidak pakai kredit. Kedua, sesudah itu, dia bawa kita keluar dari pasar dosa, tempat yang bergelimang dosa. Dan ketiga, tidak cukup di situ. Dia melepaskan ikatan dosa. Melepaskan kita dari ikatan dosa kita. Ya, membebaskan kita. Dan membiarkan kita pergi sebagai orang yang bebas merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Amin ya. Coba Bapak Ibu. Saya pemelihara kuda dulu. Kuda itu kalau kita ikat, dia makan rumput. Sepanjang tali itu. Kalau kuda-kuda di tempat Bapak Ibu mungkin style ya. Jadi ya dia di situ aja, nanti bawa rumput ke dia. Kalau kami di Kupang tidak. Bawa ke padang. Ikat. Selama kami masih pakai kuda-kuda itu untuk muat makanan, kami ikat. Ikat aja dulu. Nah, ikat itu dia, kuda itu makan rumput di sekitar situ saja. Dia nggak bisa bebas kemana-mana. Nah, tapi ketika setelah beban-beban itu kami sudah selesai memuat hasil kebun, hasil sawah, maka kami akan lepaskan kuda-kuda itu. Dia bebas makan kemana-mana. Nah, gitu juga. Jadi ketika Kristus mati di kayu salib, jangan lupa pertama dia beli kita dengan harga mahal. Kedua, dia bawa kita keluar dari pasar dosa. Ketiga, dibebaskan kita. Melepaskan kita dari ikatan dosa. Nah, itu tentang kematian. Ya, berikut. Yang kedua, tentang kebangkitan. Ya, kebangkitan Kristus dahsyat dan mengagumkan. Karena apa? Karena pertama, sebagai kemenangan yang dahsyat atas dosa dan maut, bahkan setan. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai ayat 55 sampai 58, 57. Ya, sudah ayat itu sudah umum ya. Coba ditampilkan lagi sebentar lagi, saya waktuin sampai jam setengah 6. Ya, ini karena sifatnya ini, jadi kita ya 1 Korintus 15. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Namun, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin ya. Dahsyat karena mengagumkan apa? Karena kematian, kebangkitan Kristus sebagai kemenangan mutlak yang dahsyat atas setan, dosa, dan maut. Ada tentangan. Hei, maut, mana kau? Kira-kira gitu.
Kalau Yesus orang Batak, dia bilang, maut, mana sengat kau? Iya kan? Kalau dia orang Ambon, sengatmu di mana? Ale pun sengat di mana? Tantangan langsung. Hai maut, di mana sengatmu? Ayo buktikan kehebatan kau. Sengat sudah ditelan dalam kematian Kristus. Yang kedua, ya, dahsyat dan mengagumkan karena apa? Karena Kristus setelah bangkit dari kematiannya, ia tidak mati lagi. Karena maut tidak ada, tidak berkuasa lagi atas dia. Roma 6 ayat 9. Dia sudah bangkit. Dan dia tidak mati lagi. Setelah dia bangkit dari kematian, dia tidak mati lagi. Dia hidup untuk selamanya. Saya senang. Raffles bilang itu. Udah bangkit, seharusnya pulang aja. Udah capek, gue udah capek dah. Udah sakit. Baru bangun dari kematian, saya pulang aja lah. Nikmati segala sesuatu. Nikmati semua yang saya tinggalkan. Nikmati kemuliaanku. Nikmati semua yang indah-indah. Tapi masih 40 hari lagi. Kalau saya, Tuhan Yesus, saya bangkit pertama, saya datang ke Herodes dulu. Datang ke mana? Pilatus dulu. Saya gertak dia sedikit. Kau yang bikin surat keputusan untuk saya diselipkan mati kan? Ini saya sudah bangkit. Mau apa kau? Sudah datang ke Herodes. Katanya kamu tertawa, ya mau melihat saya, ketemu saya. Sudah lama nggak ketemu saya. Nah sekarang saya datang, mau apa kau? Sudah itu saya ke Kayafas. Kayafas, kau yang hukum saya di bawah tanah itu 1 malam itu nggak bernafas aku. Atau langsung ke Hanas lagi. Lalu kembali ke anggota Sanhedrin. Saya gertak mereka. Tapi itu tidak terlalu penting bagi Yesus. Ya, nanti mereka juga akan menghadapi pengadilan terakhir kok. Tapi yang penting bagi Yesus adalah apa? Dia cari itu manusia-manusia yang sudah kabur itu. Pengikut-pengikut udah kabur semua. Usahakan cari. Dapatin mereka. Yakinkan mereka. Ini aku sudah bangkit loh. Kamu ini gimana sih? Ya, aku kan sudah ngomong bahwa anak manusia akan mati. Ya. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Sudah. Baru 3 hari lalu kok kamu sudah kabur semua. Itu dulu. Yesus nggak marah sebenarnya. Yesus mau cari mereka. Mau yakinkan mereka. Datanglah Yesus katakan. Kalau Yesus saya gertak mereka. Tapi Yesus tidak. Yesus datang bilang shalom. Shalom. Damai sejahtera. To be silent. Tenang sayang. Nggak usah takut. Ini aku loh. Segitu loh Yesus itu. Iya kan? Kenapa? Dia tidak mati lagi. Dia pulang ke surga sampai hari ini. Dia berjanji akan datang. Dia siapkan dulu tempat bagi kita. Saya nggak tahu tempatnya sudah siap atau belum. Sudah mau selesai kan. Hanya tinggal. Karena Yohanes 2 kalau itu ikut ya redaksi Yohanes berapa 14 ayat 2 itu kan. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat. Dan setelah saya sudah menyediakan tempat itu, aku akan datang kembali jemput kamu. Kita ke anak sekolah dijemput-jemput segala. Kita berharga, dia datang jemput. Kita mau pakai apa ke sana? Nggak ada pesawat. Ya kan? Pesawat kita adalah iman. Oleh percaya, saya diterbangkan. Ada lagu lama gitu. Dengan kuasa, apa namanya? Luar biasa kan? Dia nggak ini. Yang kedua masih sama. Ketiga masih sama. Yang itu adalah Yesus mengatakan bahwa aku telah mati, sudah mati. Lalu dia apa? Namun lihat, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang kunci maut dan kerjaan maut. Itu dalam Wahyu 1 ayat 18. Ya, bunyinya seperti tadi saya baca. Ya, Yesus mengatakan bahwa aku telah mati. Telah, bukan baru mau. Bukan mau mati. Telah. Waktu masa lampau. Telah loh, sudah mati. Ya, namun lihat. Aku hidup loh, aku hidup sampai selama-lama, bukan sampai hari ini. Aku hidup sampai selama-lamanya untuk menyediakan kehidupan kekal bagi kamu. Dan aku lihat aku yang pegang kunci, ya, pegang kunci maut
bahkan kunci kerajaan maut. No, tuh. Dia yang pegang kunci neraka loh. Untuk kasih orang-orang yang mau masuk neraka. Tuh. Masuk. Dia pegang. Jadi kuasanya yang memegang otoritas tertinggi. Ya kan? Nah, jadi saya simpulkan bahwa kematian Kristus bukan akhir. Melainkan merupakan puncak kemenangan yang dahsyat. Yang membawa pengharapan hidup kekal bagi umat manusia. Dan kebangkitan Kristus adalah kemenangan terdahsyat atas setan, maut, dan dosa. Dan kemenangan itu menjadi kemenangan iman orang percaya atas dosa dan kematian. Seperti Paulus berkata, kita lebih daripada orang-orang menang. Oleh Dia, Kristus yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 31. Kita lebih dari orang-orang menang. Lebih dari orang-orang menang itu sudah cukup. Tapi kalau dibilang lebih dari pemenang, nah ini dahsyat itu. Hiperbol. Ya. Jadi mari Bapak Ibu, kita menghargai kematian Kristus atas dosa-dosa kita, tapi juga bersyukur untuk kebangkitan yang menjadi kemenangan iman bagi kita. Kemenangan, dia menang atas setan, menang atas dosa, menang atas segala-galanya, ya. Dan kemenangan itu adalah kemenangan iman kita, orang percaya. Sehingga kita juga, kalau Yesus menang, kita pun menang. Makanya Paulus berkata, kalau Allah di pihak kita, siapa yang lawan kita? Orang Amon bilang, saya ada yang lawan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Mengajar kami untuk mengingat kembali kedahsyatan dan kekaguman, kematian dan kebangkitan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mati menggantikan kami. Engkau mati menghapus surat utang dosa kami. Engkau mati hanya satu kali untuk segala dosa kami. Engkau mati menebus dosa kami, umat manusia. Dan kebangkitan-Mu dahsyat, mengagumkan karena kebangkitan-Mu sebagai kemenangan yang mutlak, yang terdahsyat atas dosa, setan, dan kematian. Kebangkitan-Mu dari kematian. Ya, dari kematian. Tidak akan mati lagi. Karena maut tidak berkuasa lagi atas engkau. Dan kebangkitan-Mu katakan bahwa engkau hidup untuk selama-lamanya. Engkaulah yang memegang kunci kerjaan maut. Dan engkau hidup mempersiapkan masa depan kami. Yaitu hidup yang kekal. Terima kasih Bapak. Biarlah firman Tuhan hari ini, beberapa firman Tuhan yang kami bacakan tadi, boleh memperkuat keyakinan kami bahwa kematian dan kebangkitan-Mu dahsyat dan mengagumkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.